pemenang FIFA Puskas ada di sini. Apa benda ni, man? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, senarai calon anugerah FIFA Puskas 2025 telah keluar awal pagi tadi. Dan satu nama telah menangkap perhatian penggemar bola sepak di Asia Tenggara. Tak lain tak bukan antara pemain kegemaran timnas Indonesia, Abang Rizky Ridho. Rizky Ridho sekarang berada di peringkat pertama dengan perolehan suara terbanyak untuk memenangkan Puskas di tahun kali ini. Dan masih banyak banget yang nanya ke gua, gimana cara voting untuk Rizky Ridho? Alright geng, semalam aku ada buat video pasal Rizky Ridho tercalon dalam Puskas untuk tahun 2025. Okay, so ramai yang excited, ramai yang nakkan Rizky Ridho ni menang. Lagi-lagi of course lah fans-fans daripada Indonesia kan. Tapi ramai di dunia sepak bola, ada momen-momen yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Ada gol-gol yang tidak sekadar masuk ke gawang, tapi masuk ke hati para penonton. Ada detik-detik yang muncul tanpa peringatan, tanpa prediksi, tanpa skenario. Namun ketika terjadi, dunia langsung berhenti bernafas. Dan salah satu detik itu datang dari seorang pemain yang tak pernah mengincar sorotan. Seorang bek muda Indonesia yang biasanya berdiri paling belakang. Seorang kapten Persija Jakarta, sosok yang selalu dipercaya tapi tak pernah memburu panggung gemerlap. Rizky Ridho. Hari itu, dunia mengenal namanya. Satu tendangan, satu momen, satu dentuman yang membuat sejarah FIFA berubah. Rizky Ridho resmi menjadi pemenang FIFA Puskas Award 2025. Dan inilah kisah dramatis tentang gol yang membuat bumi sepak bola bergetar. Awal mula, nama yang tidak dianggap, gol yang tidak direncanakan. Mari kita mulai dari satu kenyataan. Tidak ada satupun analis dunia yang pernah menuliskan nama Ridho sebagai calon pemenang Puskas sebelum itu. Tidak ada yang memprediksi, tidak ada yang melihat tanda-tandanya. Ridho adalah bek, pemain yang tugasnya menghentikan lawan, bukan membuat highlight global. Tapi, begitulah sepak bola. Ia selalu punya cara untuk mengejutkan dunia. Ketika pertandingan internasional itu berlangsung, ketika tensi memuncak, ketika stadion bergemuruh, tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dalam hitungan detik, mereka akan menyaksikan salah satu gol terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Bola liar datang, melambung setengah tinggi, tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk berpikir. Tapi Ridho tidak butuh berpikir. Ia hanya butuh keberanian. Ia hanya butuh keyakinan. Ia hanya butuh satu ayunan kaki. Dan pada detik itu, ia menjadi legenda. Detik yang mengguncangkan dunia. Begitu kakinya menyentuh bola, semua seperti berjalan lambat. Sorokan memudar, suara komentator terpotong, penonton membeku. Bola meluncur seperti misil, tanpa rotasi, cepat, keras, melayang menuju sudut kiri atas gawang. Kiper lawan terbang, namun sia-sia. Usahanya tidak akan pernah cukup. Dalam sepersekian detik yang tidak akan pernah terlupakan, bola masuk, stadion meledak. Para pemain terpaku, bangsa Indonesia bersorak dari layar masing-masing. Komentator internasional bahkan kehilangan kata-kata. Oh my God, Ridho, what a strike! Cuplikan gol itu kemudian menyebar seperti badai. Dalam 12 jam, video itu menembus jutaan views. Dalam 24 jam, menjadi trending global. Dalam 48 jam, FIFA secara resmi mengunggah ulang gol itu. Tanda bahwa dunia telah memperhatikan. Dan ternyata, itu baru awal. Apa itu Puskas Award? Dramatis dalam kejayaannya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami satu hal. Puskas Award bukan penghargaan sembarangan. Ini bukan penghargaan lokal, bukan penghargaan benua, bukan polling club. Ini adalah penghargaan dunia, penghargaan resmi FIFA, penghargaan untuk gol terbaik di planet bumi dalam 1 tahun kalender. Nama penghargaan ini diambil dari Ferenc Puskás, legenda Hungary, salah satu striker terhebat sepanjang masa. Dan untuk menjadi pemenang, sebuah gol harus menjalani proses yang tidak mudah. 1. Dilihat dari seluruh dunia, ribuan gol dikumpulkan. Gol dari Eropa,
Asia, Afrika, Amerika, Liga Top, Liga Bawah, sampai laga amatir. 2. Dipilih jadi 11 besar. Tahap ini saja sudah luar biasa sulit. Masuk 11 besar berarti gol itu dianggap layak bersaing dengan dunia. Ridho masuk 11 besar pada hari pertama pengumuman. Sebuah kejutan besar. 3. Voting publik plus panel ahli FIFA. Ada 2 penilai, 50% suara fans global, 50% suara juri ahli FIFA. Para juri menilai dari teknik tendangan, tingkat kesulitan, kreativitas, momentum, nilai artistik, dan unsur keindahan visual. Ini bukan kontes popularitas, ini kompetisi seni tinggi sepak bola. 4. Menjadi 3 besar, langkah yang hanya bisa dicapai oleh gol paling indah. Dan nama itu, nama yang tak diunggulkan, nama seorang bek dari Indonesia, masuk finalis Puskás 2025. Alasan gol Ridho layak menang. Setelah pengumuman 3 besar, banyak analis mulai mengulas. Mungkin ini gol terbaik dari Asia Tenggara sepanjang sejarah. Teknik voli jarak jauh semurni itu sangat langka. Ridho melakukan sesuatu yang biasanya hanya dilakukan pemain elit dunia. Ada beberapa poin yang membuat gol Ridho tak terbantahkan. 1. Teknik yang hampir sempurna. Tendangan voli first time, tanpa kontrol, dari jarak hampir 30 meter. Setiap elemen gol ini berada pada tingkat kesempurnaan, timing tepat, posisi tubuh ideal, ayunan kaki presisi, kontak dengan bola bersih, bola meluncur lurus tanpa rotasi. Secara teknis, ini adalah gol yang tingkat kesulitannya luar biasa tinggi, bahkan untuk striker top dunia. 2. Konteks pertandingan yang penuh tekanan. Ini bukan pertandingan hiburan, bukan laga persahabatan. Ini pertandingan resmi internasional. Tekanan mental sangat berat, konsentrasi harus maksimal, kesalahan bisa fatal. Namun dari situasi berat itu lahir sebuah gol magis. 3. Nilai kejutan yang luar biasa. Ridho, bek tengah, bukan penyerang, bukan pemain bintang global. Puskás Award sangat menghargai gol-gol yang lahir dari pemain tak terduga, karena seni sepak bola dapat muncul dari siapa saja. 4. Reaksi dunia yang menggema. Dalam hitungan jam, media Eropa membahasnya, media Amerika Latin menyorotinya, analis Afrika membandingkannya dengan gol Roberto Carlos. Komunitas sepak bola dunia menyebutnya The Thunder of Asia. FIFA melihat semua reaksi ini sebagai bukti nilai global gol Ridho. Puncaknya, pengumuman FIFA Best Awards 2025. Tibalah malam itu, panggung megah, lampu sorot. Para pemain terbaik dunia duduk di ruangan yang sama. Nama-nama besar, Messi, Mbappe, Haaland, Ronaldo Nazario, hingga legenda-legenda FIFA. Dalam suasana tegang, presenter membacakan amplop yang berisi nama pemenang Puskás Award 2025. Semua mata tertuju pada layar. 3 nama finalis berputar. Dan kemudian, the winner of the FIFA Puskás Award 2025 is Rizky Ridho of Indonesia. Ruangan hening sedetik. Lalu seluruh tamu bertepuk tangan. Sebuah nama dari Asia Tenggara. Sebuah nama dari Liga 1. Seorang bek. Seorang pemain Indonesia. Rizky Ridho berdiri, berjalan ke panggung, mengenakan jas rapi dengan wajah tak percaya. Ia menerima trofi itu, trofi yang sama yang pernah dipegang Ronaldo, Zlatan, Neymar, Son Heung-min, dan ia berkata dengan suara bergetar, "Gol ini bukan hanya milik saya, gol ini milik Indonesia." Penonton bangkit berdiri memberi tepuk tangan. Dampak besar Puskás Award untuk Ridho dan Indonesia. Kemenangan ini membawa gelombang besar ke dunia sepak bola nasional. 1. Nama Indonesia meledak di media global. Selama beberapa hari penuh, media dari Inggris, Spanyol, Brazil, Jepang, sampai Argentina membahas Puskás Award Ridho. 2. Ridho dilirik klub-klub luar negeri. Laporan transfer bermunculan. Klub J-League, K-League, klub Timur Tengah, bahkan satu klub Eropa Timur sudah menyiapkan tawaran. Puskás Award selalu meningkatkan nilai pasar pemain. 3. Liga Indonesia naik pamor.
Liga 1 kini menjadi sorotan. Semua ingin tahu bagaimana bisa seorang bek dari Liga Asia Tenggara mencetak gol kelas dunia. 4. Supporter Indonesia menggema di dunia. Kreativitas Ultras Garuda, atmosfer stadion, dan dukungan masis mulai diliput media asing. 5. Lahirnya percaya diri baru untuk generasi muda. Anak-anak kecil kini punya panutan baru. Bukan hanya striker, bukan hanya pemain luar negeri, tapi seorang bek Indonesia yang berhasil menaklukkan dunia. Penutup, 1 gol yang mengubah takdir. Sepak bola tidak selalu menulis cerita dari nama-nama besar. Terkadang ia menulis legenda dari tempat yang tak terduga. Rizky Ridho, seorang anak dari Surabaya, seorang pemain yang selalu bekerja keras tanpa sorotan berlebihan. Seorang bek muda yang tidak pernah mencetak gol-gol indah. Namun pada suatu hari, ia membuat salah satu gol terindah sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan gol itu membawanya berdiri di panggung FIFA, mengangkat trofi Puskás, mengibarkan bendera Indonesia di panggung tertinggi. Inilah cerita tentang keberanian, tentang kesempatan, tentang momen sederhana yang menjadi abadi. Rizky Ridho bukan hanya mencetak gol, ia menuliskan sejarah. Ia mengukir legenda. Ia menunjukkan bahwa mimpi pemain Indonesia bukan lagi sebatas Asia. Kini dunia tahu, dari Indonesia lahir pemenang Puskás Award. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up